Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara yang haram sebab hadas. Dan kita lanjutkan dengan perkara mandi. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa yahrumu dan haram bil janabati dengan sebab junub. Haram apa? Al muksu, apa berdiam. Bil masjidi, di dalam masjid. Ah, jadi orang yang junub haram berdiam di dalam masjid. Ada di kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa kalau cuman sekedar lewat itu tidak masalah. Juga berlaku juga haram lewatnya berulang-ulang, artinya bolak-balik. Nah, ini juga haram. Nah, kemudian haram apa? Apalagi haram wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Al-Qur'an. Biqasdi, artinya dengan bermaksud membaca Al-Qur'an, walau ba'du ayatin, walaupun ada sebagian ayat. Nah, jadi dalam keadaan junub ya nggak boleh berdiam di masjid, nggak boleh membaca Al-Qur'an yang memang melafatkannya niat membaca Quran. Tapi kalau niat zikir, niat mau'izoh, ini tidak masalah, artinya tidak haram. Ada seseorang terbiasa zikir pagi petang, kan ada ayat Al-Qur'annya itu. Maka ini tidak mengapa karena niatnya berzikir. Haram orang junub membaca Quran walaupun sebagian ayat. Bihaisu, dengan sekiranya yusmi'u, memperdengarkan siapa siman nafsahu, akan dirinya siman. Jadi batasannya adalah orang tersebut memperdengarkan kepada dirinya. Gimana kalau di dalam hati ya tidak haram, tidak mengingatkan Quran tapi dalam hatinya tidak dilafatkan, telinganya tidak mendengarnya, maka tidak haram. Walau sobiyan, nah sekalipun anak kecil yang junub tersebut dia membaca Quran satu ayat atau setengah ayat, ini tetap tidak boleh. Nah, namun berbeda pendapat para ulama, khilafan, hal dalam keadaan berbeda, lima, terhadap pendapat afta, yang berfatwa bihi dengannya ma an-Nawawi, siapa Imam Nawawi. Jadi anak kecil tidak boleh, walaupun maksudnya dalam keadaan junub tidak boleh membaca Quran satu ayat maupun setengah ayat atau sebagian ayat. Walaupun anak kecil, tapi berbeda dengan fatwanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi membolehkannya. Kemudian binahwi haidin, dan haram juga seumpama haid. Seumpama haid, jadi wanita haid. Kemudian la bi khuruji tolkin, maksudnya tidak haram sebab keluarnya darah saat melahirkan. Jadi kalau tolkin ini ya ada keluar darah sebab melahirkan. Keluar darah sebab melahirkan maka tidak haram. Dalam apa ya? Diam di masjid, baca Quran, kemudian sholat. Jadi sholat ini fa'il juga dari kata yahrumu ya. Jadi tidak haram, maksudnya haram sholat wa qiraatun, dan membaca Quran, wa saumun, dan juga puasa. Jadi haid, nifas, ini haram, kecuali memang sebab keluarnya itu darah saat melahirkan, seperti itu, ini tidak haram. Kemudian wajibu, dan wajib, qada'uha, apa mengkodonya saum. Saya ulang, wajibu dan wajib, qada'uhu, apa mengkodonya saum, la sholatu, tidak dengan sholat, tidak mengkodo sholat. Artinya kalau seorang haid itu ya sholatnya tidak dikodo, seperti itu. Tetapi kalau orang haid ini tidak puasa, maka puasanya yang dikodo, sholatnya tidak. Bal, tetapi, yahrumu, haram, kodo'uha, apa kodonya sholat, alal aujah, atas pendapat yang paling unggul, yang lebih unggul, seperti itu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, jadi kemudian ini sekarang kita membahas tentang tema mandi ya. Wa taharatus saniyatu, dan adapun taharah bersuci as-saniyatu yang kedua, al-ghuslu ialah mandi. Kemarin berudu sudah, tayamum sudah, sekarang mandi. Apa itu mandi? Wahwa, adapun al-ghuslu lugotan secara bahasa, sayalanul ma'i, ialah mengalirkan air, ala syai atas sesuatu. Nah ini secara bahasa. Jadi secara bahasa bersuci atau mandi itu ya, al-ghuslu itu maknanya adalah mengalirkan air pada sesuatu. Aliran air. Bukan menggosok ya, bukan menggasok-gosok dengan tangan. Artinya jika air sudah mengalir, kita tuangkan mengalir ke badan kita, ke tangan kita, itu namanya al-ghuslu. Seperti itu. Wasyar'an, dan secara syara apa itu ghuslu? Sayalanuhu, apa ialah mengalirkan air, ala jami'il badani atas semua badan, bin niyati dengan niat tertentu. Jadi secara syara tetap mengalirkan air atas seluruh badan, hanya saja dengan niat. Ya niatnya mandi hadas besar tentunya. Inilah bedanya adat dengan ibadah. Al-faruqu baina ibadah wal adat adalah an-niyah. Perbedaan antara ibadah dan adat adalah dengan niatnya. Seperti itu. Jadi niat menentukan besar nilai amal kita. Wala yajibu, dan tidak wajib. Tidak wajib apa ghuslu? Fauron, seketika, artinya langsung mandi. Wa in aso, sekalipun durhaka siapa siman, bisa babihi, dengan sebab mandinya al-ghusl. Jadi dengan sebabnya mandi tersebut. Jadi saya ulang, mandi tidak maksudnya mandi itu tidak wajib disegerakan, sekalipun penyebabnya adalah kemaksiatan seperti berzina, seperti itu. Jadi tidak wajib dia cepat-cepat mandi. Kemudian bikhilafi najisin, berbeda dengan najis. Aso, yang durhaka siapa siman, bisa babihi, dengan sebabnya najis tersebut. Jadi jelas berbeda ya dengan dengan najis. Maka wajib menyegerakan, artinya menghilangkan najis yang sebabnya adalah maksiat. Bagaimana orang misalkan disuruh mandi darah, kan darah najis. Disuruh sama dukun misalkan mandi darah, kan dia maksiat. Maka wajib dia membersihkan seketika itu. Wal ashharu, dan adapun yang masyhur, yang paling masyhur, fi kalamil fuqaha'i, dalam perkataan ulama fikih, domu goinihi, ialah mendobahkan goin, guslu. Jadi yang paling masyhur di kalam al-fuqaha, perkataan para ulama fikih, menggoinkan, dibaca goin, dibaca domah goinnya, al-guslu. Itu dia kalau mandi ya. Lakin tetapi, di sini. Lakin tetapi, al-fathu, adapun fathah atau dibaca fathah, absahu, ia lebih fasih, bidommiha, dengan dibaca dengan mendomahkan goinnya al-ghuslu. Jadi yang masyhur adalah ghuslu di kalangan para ulama fikih, tetapi yang paling fasih, yang lebih fasih adalah dengan membaca domah ghuslu. Kita saat ini membaca ghuslu ya. Kalau ghuslu membasuh, ghuslu mandi. Namun ini dua-duanya boleh. Kemudian musytarikun, ialah bersekutu, bainal fi'li, di antara perbuatan, wa ma'il ghusli, dan air untuk mandi. Ini jadi pendapat yang paling masyhur, saya ulang, di kalangan ulama fikih adalah mendomahkan goin lafat al-ghuslu. Bisa berarti perbuatan mandi. Jadi ghuslu ini bisa jadi perbuatan mandi dan air untuk mandi. Walaupun manfaatkan goinnya lebih fasih, seperti itu. Jadi kalau al-ghuslu ini maknanya bersekutu antara perbuatan, artinya mandinya,
atau dan di sini wa ini dan air untuk mandi. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami makna goslu dan guslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.